الله بما نقول حسبه جهنم يصلونها وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan oleh yang telah dibawakan oleh Ustaz. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembali informasikan kepada kedua sekalian bahwa malam hari ini kegiatan kita itu materi yang telah akan dibawakan oleh Ustaz Langit, dan kegiatan selanjutnya itu sholat lain yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Alwi, dan kultum sesudah sholat subuh akan dibawakan oleh Ustaz Subuh. Selanjutnya kita melakukan ke acara selanjutnya itu materi yang telah akan dibawakan oleh Ustaz dari Sejauh Hafizullah Ta'ala kepada Ustaz Hafizullah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah yang kami muliakan, wabil khusus kepada tuan rumah, Ketua DPC Tarakan Timur Ustaz Herdiansyah dan jajarannya, dan yang kami hormati, hadir juga di tengah-tengah kita Wakil Ketua DPD Wadah Islamiyah Ustaz Sudirman Langsat. Kemudian hadir juga Ketua Kaderisasi DPW dan DPD Wadah Islamiyah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Ustaz Muhammad Nurdin Solihin, dan seluruh ikhwah yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama antum, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi penghormatan dan penghargaan kami kepada antum semua. Ya, ternyata di sebelah kanan saya ada Ustaz Safrin juga, Ketua DUD ya, Kalimantan Utara, yang mungkin dari tadi sudah di sini. Alhamdulillah, dalam pilihan para asatidzah, para ikhwan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah majid ini mempertemukan kita di tempat yang insya Allah ya, ini salah satu tempat destinasi di Kota Tarakan yang sudah mulai sepi pengunjung. Ya, mudah-mudahan dengan seringnya diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini di sini, maka Allah menurunkan keberkahan di tempat yang mulia ini. Ya, boleh jadi mungkin jarang yang berkunjung dan kurang pemasukan bagi pengelola, tapi mudah-mudahan keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sedikit itu bisa mendatangkan keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah dan para ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kami diamanahkan untuk menyampaikan taujihat pada kesempatan yang mulia ini. Saya lihat tema di spanduk dengan tema yang disampaikan ke saya, ya, saya lihat temanya. Ya, jadi tema yang disampaikan ke kami para ikhwah menumbuhkan semangat juang dalam dakwah yang berilmu dan berukhuwah. Ya, jadi coba kami sedikit perbaiki ininya supaya enak kami menyampaikannya nanti, seperti yang dapat kami tampilkan di depan, meneladani salafus saleh dalam ilmu, dakwah dan ukhuwah. Ya, artinya tidak mengurangi esensi ya tema yang diberikan oleh panitia. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya itu bisa sesuai dengan tema, tapi ala kulli hal kalau tidak sesuai dengan tema, yakinlah bahwasanya setiap kebaikan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disampaikan ada faedah, bahkan besar faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang sebagian orang kalau tidak sesuai dengan tema agak sedikit protes ya. Kita lain requestnya dan juga saya sampaikan. Sebagai seorang dai, para asatidzah, itu kita harus bijak dalam melihat kondisi mad'u kita. Ya, boleh jadi mungkin tema yang diberikan ya, khusus para pejuang misalnya, ya, bagaimana nanti materi yang kita bawa itu bisa menghubung. Ternyata pas kita sampai di sini mungkin rata-rata yang ada orang tua. Nah, tentu harus dikondisikan dan disesuaikan. Begitu juga dengan ketika kita berhadapan dengan para pemuda dan yang lainnya. Para ikhwah dan asatidzah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama kami seperti yang ada di spanduk dan amanah yang diberikan di DPD kami selaku Ketua LKPM, Lembaga Koordinasi Pembinaan Murabi,
di DPD Warga Islamiyah. Ya, ada beberapa tapi kita lewati saja. Baik. Para asatidzah dan ikhwan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bagaimana kita meneladani para salaf saleh. Karena sedikit banyak kita tidak ingin berbicara tentang buku yang kita ingin berbicara tentang sekelumit bagaimana para ulama itu belajar. Kenapa demikian? Karena selama ini banyak orang mendapatkan hidayah, banyak orang yang berhijrah, banyak orang yang melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara para ulama kita belajar. Padahal salah satu kunci kesuksesan pada kesempatan ini kita akan belajar sejenak satu atau dua hal bagaimana mereka belajar untuk membuka atau mempelajari materi-materi yang telah dipelajari oleh para salafus saleh. Dan untuk mengawali materi kita pada kesempatan ini kepada umat Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling tepat kita mulai adalah mengawalinya dengan salah satu hadis. Kalau berbicara tentang dunia para ikhwan dalam Allah Subhanahu wa taala, kita manusia kalau dikasih satu dan dua. Ya. Betul ya? Di saat kita pendapatan kita 1 juta, pasti kita ingin ada tambahan. Siapa yang tidak mau ada tambahan? Jadi itu sifat seorang manusia dan karakter manusia seperti itu. Tapi perlu diimbangi dengan termasuk juga dalam berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara manusia itu kalau dikasih amanah dia tidak mau yang banyak-banyak, tidak mau yang menantang. Padahal ketika kita ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, maka sifat ini harus kita miliki. Dari hadis yang kita sebutkan ini dicantumkan oleh Rasulullah SAW ada 2 sifat yang harus kita miliki. Yang pertama, nggak pernah kenyang. Ini terkait dengan ilmu. Ya. Jadi kalau masalah ilmu, jangan pernah merasa puas. Sudah bisa baca Al-Quran, aku sudah saya. Sudah, misalnya kamu yang paling rendah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang ketika itu, kalau target kita rendah-rendah saja, sudah kita juga akan lambat. Bukan nggak begitu ya? Kalau kita bikin target yang rendah, misalnya target bulanan, satu ayat aja lah, sudah kita akan sampai itu. Hari pertama 1 kata. Coba kalau target kita 1 bulan 1 surah, pasti minimal itu kita hafal 1 hari 1 ayat. Atau kalau kita tambah lagi target kita akan tingkatkan lagi tingkat dari hariannya. Untuk mencapai tujuan itu akan memacu dan memicu kita untuk kalau sekiranya tidak dapat itu minimal kita tidak jauh-jauh amat di bawah. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh juga di hendak sekarang begitu kita mau tarbiyah atau ada arahan dari ketua DPC untuk rapat, bermunculan itu alasan di dalam kepala. Apa kira-kira dilihatlah yang paling cocok dengan kondisi. Dan saya masih ingat kalau itu pernah lihat Ustaz Erpan Arsyad waktu datang ke Tarakan. Ini bukan live ya? Bukan live kan? Ya, kalau live jangan. Baik. Ustaz Erpan Arsyad bilang begini. Biasanya info itu kalau malas dia tidak akan bilang sakit. Karena kalau dia bilang sakit pasti dia berbohong. Dia pasti dia hindari berbohong. Ya, kita sudah lama belajar, pasti menghindarkan diri untuk berbohong. Maka dia tidak akan bilang sakit. Dan dia tidak berani juga mengatakan dengan alasan yang lain. Maka karena malas, dia akan pasti menggunakan kurang enak badan. Itu penjelasan dari Ustaz Erpan Arsyad. Dan saya kira kita kembalikanlah ke diri kita masing-masing.
Malas itu bikin tidak enak badan, ya kan? Apalagi kalau pada subuh tidur subuh, bawaannya itu udah mau tidur terus sampai sore, nggak enak badan. Malam tarbiyah, kalau Ustaz tarbiyah ini lagi kurang enak badan. Ya. Sama kalau di sekolah, kadang kita bilang sama teman-teman guru, kalau sakit bilang sakit, ya. Jangan bilang kurang sehat, jangan bilang kurang enak badan. Itu pemaknaannya masih luas. Tapi kalau dia bilang sakit, wah kita yakin sakit deh. Jadi kita bilang bantu kita untuk tidak seuzon. Ya, kita berupaya untuk tidak seuzon, tapi terkadang ada di antara kita yang sengaja bermalas-malasan. Atau sekali kemudian pernah bilang begini waktu datang beberapa waktu lalu, dia mengatakan ketika kita menghadiri pengajian, tarbiyah, atau kalau misalnya yang bekerja, ya, selalu cari 10 alasan bagaimana bisa kita hadir. Cari 10 alasan bagaimana bisa kita hadir. Mungkin kita sibuk, ini bukan. Cari alasan yang bisa kita hadir. Kan biasa kalau kita tidak mau hadir tuh gampang dapat alasannya. Tapi kalau misalnya kita mau hadir, susah cari alasannya. Maka beliau mengatakan cari 10 alasan. Kalau alasan pertama tidak lolos, pindah ke alasan kedua. Kalau sudah sampai alasan ke-10 tidak bisa, berarti memang kita lagi kurang sehat pada saat itu. Atau memang betul-betul kita ini ada uzur. Ya. Baik. Para asatidzah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar masih ada. Ya, apalagi kondisi kita hari ini para asatidzah. Kita hari ini itu ada streaming, ada YouTube, ada radio, dan yang lainnya, media-media sosial yang ada. Kalau kita kembali melihat bagaimana para sahabat atau para tabi'in tadi, mereka itu tidak begitu. Mereka mengatakan kami tidak ridho, ya, kalau kami tidak mendengarkan langsung dari lisan-lisan para sahabat. Nah, kalau kita hari ini itu tantangan kita berat. Ada streaming, ada YouTube, ya. Bukan berarti tidak boleh. Tapi bagaimana kita bisa meneladani para salaf hadir di dalam majelis ini, hadir di dalam majelis ini, karena seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat menghamparkan sayapnya. Itu bukan kita yang di depan HP, tapi yang hadir dalam majelis ilmu. Termasuk juga penjelasan para asatidzah mengatakan bahwa hadis Nabi SAW mengatakan majelis ilmu itu rawdun min riyadil jannah. Majelis ilmu adalah taman-tamannya surga. Jadi kalau misalnya kita tidak ada udzur, kita bisa hadir, maka sebaiknya kita hadir. Ya. Karena hadirnya kita butuhkan itu adalah bagaimana mendapatkan keutamaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para penuntut ilmu yang sejati itu tidak akan puas hanya dengan mendengar dari radio. Biasa kalau ditambahkan, ya boleh buatlah ditambah. Ya. Tapi jarang-jarang juga itu kadang orang putar radio, begitu dapat siarannya Wahda FM, cuma sekarang tidak ada. Ya. Dulu waktu masih ada, ya, boleh jadi ada yang dengar, tapi jarang-jarang yang dengar. Kenapa kita bilang jarang? Di saat kita ada dialog interaktif, paling kita satu kali sesi itu paling banyak 2 yang bertanya. Ya. Itu menunjukkan sudah mulai jarang yang dengar. Dan para penuntut ilmu yang sejati tentu tidak akan puas dengan itu. Hadir dalam majelis ilmu itu lebih afdal. Atau kemudian tidak akan pernah puas dengan menonton di sosmed, karena godaannya banyak. Ya. Banyak kan ceramah di Facebook ya, para ikhwah. Antum baru klik aja, lihat waktunya, 1 jam 40 menit, langsung scroll. Paling kita nonton, ini kayaknya seru nih, potongan-potongan 7 menit saja. Apalagi yang 5 menit, ya. Lebih singkat dari yoga kita.
Tapi kalau yang panjang-panjang, ya itu kadang sering di scroll. Karena memang tidak terlalu menarik dan bisa mengganggu kita. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, kalau misalnya kita satu lihat wilayah, hadir kita lebih afdal. Beda kalau misalnya jarak jauh, ya, seperti kayak silat nas kemarin. Ya. Tapi kalau bagi orang yang betul-betul punya kemampuan, kesana berangkat lebih bagus. Kita coba lihat final Piala AFF kemarin, walaupun Indonesia kalah. Ya. Kalah Indonesia, aja lihat. Kalah ya, kalah betul. Bagi pecinta dunia seperti itu, karena hobi, dari Surabaya berangkat, dari Makassar terbang dia, sampai di sana antri lagi beli tiket. Tapi karena hobi, tidak kenal lelah, tidak kenal jarak. Nah seperti itu yang dicontohkan oleh ulama salaf kita ini. Karena memang itu menjadi passion mereka, karakter mereka. Kalau ada kesanggupan, berangkat, ya, berangkat. Jangan cukupkan dengan, tapi memang di masa itu tidak ada online. Ya. Kalaupun ada online, wallahualam bagaimana kondisinya. Tapi itu menunjukkan Allah menjaga generasi awal umat ini. Ya. Tidak diberikan ujian yang berat seperti kita. Ya. Mau berangkat, ada aja online-nya. Online sajalah. Ya. Dan ini tentu bagaimana kita melatih diri kita agar tidak atau mengikuti jejak para salaf bahwa tidak merasa cukup dengan apa yang ada kecuali kita langsung mendengarkan sendiri dalam majelis itu. Ya, termasuk juga kadang kita lihat para pecinta motor GP. Kita lihat kalau sirkuit yang bagus tuh di mana? Singapura, Malaysia. Ya. Pecinta motor GP berangkat tuh. Kalau dari Tarakan ada doang berangkat ya. Karena memang cinta. Padahal kalau dipikir, kadang ada yang bilang, gak usah pikir, ada aja live streamingnya, ya, nonton di TV aja. Dia bilang, atmosfer di sirkuit itu beda. Ya. Cuman, ya mungkin dia bilang, kalau Ustaz boleh lah ngomong itu. Dia tidak pernah rasakan. Ada sensasinya. Sambil minum kopi, makan sanggar misalnya. Ya. Ada sensasinya. Padahal kalau dipikir orang di sirkuit nonton, misalnya dia duduk di tribun misalnya, itu sirkuit apa motor kalau lewat, sekejap saja dia lihat. Setelah itu kembali ke layar kan, ya, lihat lagi di TV besar. Ya. Nanti beberapa menit kemudian lewat lagi. Tidak mungkin juga dia akan ikuti. Masih mending sebenarnya sampai nonton bola, walaupun dia tribun paling belakang atas tinggi. Ya, kalaupun gol mungkin gol. Ya. Tapi masih dilihat utuh walaupun kecil. Tapi kalau sirkuit lewat pun dia tidak tahu jagoannya itu sudah urutan keberapa. Nanti dilihat di layar, oh urutan kesekian. Tapi karena hobi, ikhwan ya rahimahullah, berangkat mereka, rela mereka mengocek kantongnya agar bisa sampai ke sana. Masa kita tidak bisa seperti itu dalam proses menuntut ilmu? Ya. Yang ada selalunya apa Ustaz, uzur syar'i, ya, ban motor bocor. Ya. Padahal kan masih bisa jalan kaki atau nengok lah paling minimal sama ikhwan. Nggak ada pakai batas, tapi bisa chat morobinya. Baik, itu contoh-contoh fenomena yang kita dapatkan di kalangan para penuntut ilmu hari ini. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat para ulama kita, para salafus saleh kita, mereka itu berangkat untuk mendapatkan satu hadis. Mereka menempuh waktu yang cukup lama, jarak, dan itu bukan tidak ada biaya, tapi mereka berupaya untuk berjuang untuk bisa mewujudkan itu. Dan ini menjadi renungan bagi kita. Kenapa kualitas ilmu dan iman selalu lebih di atas para salaf daripada kita? Padahal kalau kita pikir efisien kita sebenarnya, kita tuh tinggal modal jempol kita,
kita bisa dapat satu buku hadis yang isinya mungkin ratusan bahkan mungkin ribuan hadis. Tapi kadang kebanyakan kita download saja. Ada buku misalnya, oh ini buku bagus akhir, download. Ya. Jangankan yang dalam bentuk PDF, dikasih hadiah buku saja belum tentu dibaca itu. Ya. Jadi memang butuh motivasi dan peran murabbi, peran pimpinan, ya, itu dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada ikhwah-ikhwah kita. Ya, karena memang kitanya makin ke sana makin jauh. Dan jawabannya ada di sini. Apa perbedaannya? Apa yang menjadi kendala utamanya? Karena keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Sinqiti. Ya, beliau mengatakan karena keberkahan ilmu yang hilang dalam diri seorang penuntut ilmu, sehingga kemudian beda. Kalau kita pikir 1 bulan mereka melakukan perjalanan cuma bisa menjemput 1 hadis, tapi ilmunya berberkah, ya, ilmunya berberkah. Bahkan para ulama itu tidak rela apa yang mereka dapatkan itu hilang, sehingga disebutkan bahwa para salafus saleh kita itu senantiasa menjadikan ilmu berada di pelupuk matanya. 1 hadis yang dia sudah hafal. Dan harusnya kita juga demikian. 1 hadis yang antum sudah hafal, 1 ayat yang antum sudah hafal dalam halaqah-halaqah tarbiyah, jaga baik-baik. Jangan sampai hilang. Ya, hilang. Karena berproses bertambah terus hafalan kita. Bertambah hadis yang kita hafal. Tapi hilang satu-satu. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwa cara kita untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita tuntut itu adalah bagaimana kita menghadirkan usaha, upaya yang sungguh-sungguh dan mujahadah. Karena tentu para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat proses menuntut ilmu kita hari ini dibandingkan dengan para ulama salaf, itu memang jauh sekali berbeda. Mereka usahanya sungguh-sungguh, ya. Kemudian tantangannya, ya. Bayangkan itu kalau harus jalan kaki dengan jarak tempuh 14 jam, mereka jalan kaki. Bahkan kalau disebutkan dalam riwayat ada yang sampai kemudian kehabisan air, dia buang air kencingnya, lalu kemudian karena tidak ada persediaan air sudah habis, itu lagi kencing yang diminum untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuhnya. Dan itulah yang menjadikan mereka mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka tuntut. Nah, kita hari ini semuanya serba gampang, ya, semuanya serba mudah. Akhirnya ilmu itu tidak berberkah, kecuali orang-orang yang memang masih senantiasa menjaga kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kalau kita coba ilustrasikan para asatidzah, seorang anak yang mendapatkan uang 50.000 dengan harus jualan atau diberikan tugas dan lain-lain, lalu kemudian dia menabung beberapa pekan baru kemudian terkumpul 50.000, itu tidak sama nilainya, tidak sama perasaannya, atau bagaimana dia menjaga uang 50.000 itu dibanding dengan temannya yang mungkin cuma dikasih kartu debit misalnya yang isinya 50.000 bahkan mungkin bisa lebih. Biasanya kondisi orang yang kedua ini itu lebih cenderung koyak-koyak karena dia tidak merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan uang, bagaimana rumitnya bisa mendapatkan 1.000 ataupun seterusnya. Tapi anak yang pertama, dia akan betul-betul menganggap 50.000 itu sangat bernilai di sisinya. Sama dengan kondisi kita menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya kita proses menuntut ilmunya tidak berupaya untuk menjaga kesungguhan itu, walaupun dengan fasilitas yang sekarang ini sangat mendukung kita, maka jangan sampai hilang keberkahan itu. Ya. Kita menghafal, coba kalau kita menghafal, ingat kembali, oh saya dulu menghafal 1 ayat itu berat sekali. Ya. Ingat itu, supaya kita betul-betul bisa menjaganya. Tapi kadang juga ada orang karena diberikan kecerdasan yang lebih, 1 kali baca terhafal dia.
Biasanya orang begini tuh gampang hilang hafalannya. Ya. Karena dia lebih mementingkan banyaknya, kuantitasnya daripada kualitasnya. Wah, tambah. Nah, akhirnya kelihatan sekian juz. Ya. Tapi ketika disuruh murojaah akhir misalnya, sudah dia tidak bisa merkit. Jadi para ulama kita, ikhwan rahimahumullah, satu hadis yang mereka hafalkan itu betul-betul mereka jaga. Ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa mereka itu senantiasa menjadikan ilmu berada di pelupuk matanya. Ya, karena begitu sulitnya mereka mendapatkan satu hadis, mendapatkan satu ayat, sehingga mereka berupaya untuk menjaga semua itu. Kemudian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit beberapa kisah yang mungkin bisa menambah motivasi kita. Yang pertama, Jabir. Beliau ini untuk bertemu dengan salah seorang ulama yang bernama Abdullah. Beliau itu untuk mendapatkan satu hadis tentang yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati aratan ulatan bukman. Hadis yang bercerita tentang kondisi manusia nanti di akhirat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki. Itu beliau pun mendapatkan satu hadis itu dari ulama tadi, Abdullah. Itu beliau harus jalan kaki 1 bulan. Jalan kaki 1 bulan untuk bisa dapat satu hadis. Nah, kalau kita pergi tarbiyah atau kita datang ke sini tidak butuh berhari-hari, ya, cuma beberapa menit. Atau kalau kita pergi taklim, dan taklim kita hari ini ada 3 titik para asisten di Masjid Al-Hidayah, rata-rata dekat dari Al-Hidayah. Coba, begini Ustaz kehadiran kalau di Al-Hidayah. Ya. Mudah-mudahan setelah ini di Al-Hidayah bisa ramai. Atau yang di wilayah dekat As-Sunnah Manggurungan itu juga ada. Atau yang di wilayah Gunung Lintas di At-Tauhid. Dan ini upaya kita untuk bisa meneladani para salafus saleh. Kita mendengarkan penyampaian para asatidzah kita, tidak butuh 1 hari kita jalan kaki. Dan ini mereka jalan kaki. Kalau kita sekarang sudah ada kendaraan, waktunya singkat, ya, dengan fasilitas yang ada. Boleh jadi mungkin di taklim-taklim itu disuguhkan lagi kita konsumsi-konsumsi yang sebenarnya bisa kita katakan disitulah atmosfernya berbeda dengan kalau kita di rumah dengan di majelis taklim. Kemudian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Imam Mashrur. Beliau ini adalah murid dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau untuk mendapatkan satu kata atau satu tafsir dalam satu kata di dalam Al-Quran itu, beliau harus jalan ke Irak untuk menemui salah seorang syekh di sana. Dan qadarullah begitu sampai di Irak, ya, tadi Irak Basra ya, sampai di Irak, ternyata syekh yang beliau incar itu sudah berangkat ke Syam. Dan orang-orang sana mengatakan itu lambat. Ya, syekh yang antum cari itu sudah berangkat ke Syam. Kalau Syam itu sekarang Lebanon, Suriah, kemudian Yordania, Palestina. Ya, jadi ada 4 negara. Itu semua negeri Syam di saat itu. Dan akhirnya apa yang beliau lakukan? Mungkin kalau kita bilang, saya pulang aja lah kalau gitu, kembali ke kampung asalnya, tidak. Dia langsung tembak lagi ke negeri Syam. Dan berkat kesungguhannya, alhamdulillah beliau ketemu dengan syekh yang dituju tersebut. Sekali lagi kalau kita bertanya kepada kita masing-masing, kita mendapatkan satu hadis, ya, bahkan satu buku hadis, ya, mendapatkan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pembelajaran Islam, kita tidak butuh perjalanan panjang, bahkan tidak butuh biaya besar. Tapi para ulama kita mengajarkan kepada kita, walaupun satu tafsiran untuk satu kata, itu mereka rela melakukan perjalanan dengan cukup jauh. Kemudian ada Syu'bah, ya. Beliau kalau diriwayatkan dalam hadis ini sampai harus jual baskom, ember, ya.
Jadi ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu butuh modal, ya, menuntut ilmu itu butuh modal. Dan disebutkan bahwasanya man talabal hadis aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis pasti rugi kata beliau. Jadi beliau mengingatkan bahwasanya kalau antum pengen belajar tentang hadis, siap-siap rugi. Dan mungkin itu kondisinya di zaman dulu, karena harus ada pengeluaran, ada modal. Lalu kemudian beliau mengatakan, bi'tu tista'ummi bisaba'ati bidani. Saya menjual baskom atau ember ibu saya itu dengan harga 7 dinar. Ya, saya tidak tahu berapa rupiahnya kalau sekarang. Ya, 7 dinar. Ya, dinar ini kan uang emas. Ternyata baskom di zaman dulu mahal. Ya, kalau sekarang nggak sampai 50.000 baskom ya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Ya, kalau seperti kita bilang tadi, kalau kita kendaraannya tidak ada, bensinnya tidak ada, bisa nebeng. Ya. Kalau tidak bisa jalan kaki. Saya ingat dulu waktu kita masih di kampus, kita ada program di kamar itu setiap tahun ajaran baru. Padahal cerita yang kita cerita itu berulang. Tapi tujuannya itu bukan untuk kita saja, tapi bagaimana memotivasi mahasiswa baru. Jadi kita bercerita, masing-masing bercerita bagaimana perjalanan hijrah kita, ya, bagaimana perjalanan kita menuntut ilmu di masa-masa kita menuntut ilmu. Itu teman saya paling jadikan beliau sebagai semacam inspirasi. Mereka kalau tarbiyah di kampungnya, berangkat pada asar, kemudian sampai menjelang maghrib di kampung tetangga. Ya. Begitu selesai tarbiyah, sudah mereka nginap di masjid. Nanti besok pagi baru pulang. Kalau kita kan tidak, pergi bisa langsung pulang. Ya. Bahkan ada yang belum sampai pulang. Nah, menunjukkan mujahadah sebagian ikhwah kita di daerah itu, kalau tidak ada kendaraan maka jalan kaki. Nah, kemudian ada Rabi'ah bin Abdurrahman yang ini muridnya gurunya Imam Malik, gurunya Imam Malik yang biasa dikenal dengan Rabi'ah al-Adawiyah, ya apa? Rabi'ah Ra'i, ya, sini banyak itu yang di Rabi'ah Ra'i. Ya, harusnya jadi contoh, ya, jadi contoh. Nah, beliau ketika pengen belajar menuntut ilmu, ibaratnya mungkin kalau sekarang kita pengen kuliah, ingin belajar tapi tidak ada uang, apa yang beliau lakukan? Beliau naik ke atap rumahnya, ya, dilihat mana genteng yang bisa dijual. Ya, ekstrem para ulama kita mau menuntut ilmu, ya, mungkin bilang, oh kalau ini seng saya tarik satu, tengah hujan ada orang di rumah ini, tak apa-apa dijual dulu 1 lembar ini, ya, nanti ada modal buat diganti. Demi untuk bisa berjalannya proses menuntut ilmu. Nah, kita sekarang tidak sampai jual apa-apa. Ya, alhamdulillah Allah berikan rezeki. Masa kita tidak bisa maksimal dalam tarbiyah, tidak bisa maksimal dalam tarbiyah kita. Ya, bahkan termasuk juga disebutkan Hisham ad-Dimashqi, beliau itu menjual rumah bapaknya demi untuk bisa duduk dalam majelisnya Imam Ahmad. Jual rumah bapaknya, ya, tentu mungkin diizin dulu, ya. Tidak mungkin tidak izin, pasti izin itu. Tapi itu menunjukkan bahwasanya mujahadah para orang tua dan para anak dalam proses menuntut ilmu di masa itu. Nah, kita juga hari ini kadang berpikir masukkan anak kita di pondok pesantren, mengatakan masuk pondok pesantren mahal, udahlah masuk di negeri saja. Ya. Antum tidak bisa bayangkan bagaimana proses yang mereka melalui di saat mereka sudah dewasa. Dan mungkin ikhwah yang anaknya masih kecil-kecil, para ikhwan, saya ingat dulu nasihat orang tua kita di Tarakan ini, Ajrul Sunan, ya, apa saya sebut namanya kali demi kebaikan. Beliau itu bilang begini ke kita, ini ustadz muda kita, ya, karena dulu memang anak saya masih kecil-kecil. Ini ustadz muda kita ini memang mereka ini belum mengalami bagaimana mendidik anak di usia 13 tahun ke atas. Jadi mungkin mereka ini model-model ceramahnya itu masih, ya, artinya masih aman lah, ya, kondisi anak masih belia-belia. Dan ternyata saat ini kita mulai rasakan, di saat anak sudah mulai umur 11 tahun, 12 tahun, kalau misalnya
proses lingkungan yang dialami, pendidikan yang dialami di lingkungannya itu tidak kita kondisikan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan itu, khawatirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Ya. Jadi sekaligus mengingatkan kepada para ikhwan yang kadang mengatakan, saya masukkan di negeri aja. Kalau masalah biaya, saya kira setiap anak kita, setiap kita itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah. Banyak ustaz-ustaz kita yang sudah membuktikan. Di Tarakan pun ada beberapa orang yang mengatakan, Ustaz, kami itu karena anak kami tidak ada uang. Tapi karena kita optimis, daripada kita masukkan di sekolah-sekolah umum yang kita tidak tahu bagaimana pembinaan karakternya di situ. Itu mereka mengatakan di saat kita betul-betul terjepit dengan kondisi, kita betul-betul bermunajat kepada Allah, Allah buka jalannya. Tiba-tiba misalnya kayak kemarin ada info kita, dia butuh sekali. Akhirnya tentu tahu Kafa ya, sedikit promosi ya. Tahu Kafa ya. Beliau tuh berhasil merekrut stokis di Tarakan. Bonusnya bisa rekrut stokis dapat 10 juta. Akhirnya 10 juta itulah yang dia pakai daftarkan anaknya di pondok kita. Ya. Artinya Allah akan bukakan kita jalannya. Tinggal bagaimana kita tawakal kepada Allah. Tentu maksimalkan usaha. Ya, jangan tidak berusaha lah, saya tawakallah dulu. Ya, jangan tawakal dulu, usaha dulu, baru tawakal. Ya, usaha baru tawakal. Baik. Ya kenapa saya ngomong begini? Karena kadang kita berinteraksi dengan guru-guru di luar. Ya. Di luar itu kalau kita ketemu, masya Allah, yang mereka bicarakan itu, bagaimana tunjangan ini, bagaimana tunjangan ini. Belum lagi waktu saya masih guru agama, waktu masih guru PAI, kalau kita ketemu, masya Allah, guru-guru agama ini alisnya macam-macam modelnya. Ya. Ini aneh. Begitu azan berkumandang pertemuan guru agama Islam di Kota Tarakan, azan berkumandang, yang keluar pergi sholat itu, kalau saya sebut satu-satu, itu ikhwan kita semua. Ada Ustaz Agus, ada Pak Luan Amir Masjid di Kampung 1, kemudian ada Ustaz Saidin, kader kita semua. Yang lain tidak lama aja di ruangan. Padahal mereka ini adalah pendidik ilmu agama di sekolah-sekolahnya. Kalau pendidik agamanya saja begitu, bagaimana dengan yang lain? Bahkan sering para ustaz kita yang ngajar di sekolah-sekolah umum mengatakan, kita kadang ingatkan anak kita jangan makan berjalan, jangan berdiri. Lihat kepala sekolah jalan, makan sambil berjalan, minum berdiri. Dia bilang, apa ini kita? Nasihat-nasihat kita kepada anak. Jadi itu dilemanya kita di sekolah-sekolah umum. Dia bersyukurlah ikhwah akhwat yang mengajar di sekolah yang memang kita bisa sama-sama punya persepsi dan tujuan yang sama. Kemudian ikhwah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya percepat. Ini juga menarik. Seorang imam Ja'far Dosto ya, beliau mengatakan, kunna na'khudul majlis fil majlis ala ibni Madini. Dulu kami itu ketika hadir di majlisnya Ali bin Madini, beliau mengatakan waqtal asr al-yawm li majlisil ghad. Kami hadir di waktu asar hari ini dan majelisnya nanti dimulai besok pagi. Lalu kemudian mereka duduk dalam sehari dalam satu malam itu duduk, karena kalau mereka berdiri diambil tempatnya. Kalau kita hari ini kan kalau pergi taklim, pergi tarbiyah masih sempat singgah beli kopi, masih singgah beli ini. Para penuntut ilmu di masa lalu itu mereka betul-betul kalau sampai di sana sudah duduk di situ sudah. Taklimnya besok pagi dimulai, pada asar sudah di situ mereka standby. Karena kalau lambat ya, tidak dapat tempat, tidak dapat tempat. Lalu kemudian beliau mengatakan apa tujuannya melakukan itu? Ya. Mukhafatu an la nalhaq min al-ghad, supaya kami tidak luput dari tempat yang sudah kita amankan itu. Ya.
Dan tujuannya supaya bisa langsung dekat dengan posisi narasumber. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mujahadah yang tinggi para ulama kita di masa lalu. Kemudian Imam Al-Qurtub, ya, Imam Qurtub, beliau ini salah satu murid dari Imam Sibawai, salah satu ulama ahli bahasa. Dan ini lebih ekstrim lagi beliau. Ya. Kalau beliau ini menuntut ilmu, beliau itu selalu menongkrong rumahnya syekhnya di sebelum waktu subuh dan waktu asar. Jadi pola pikirnya dia begini: kalau saya punya pertanyaan, saya tanya di majelis taklim begini, ibaratnya kan banyak tuh, ya. Kompetitornya banyak, belum tentu begitu diangkat tangan dia yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Akhirnya dia punya cara yang lain. Dan Imam As-Sibawai, setiap beliau buka pintu rumah di subuh hari, orang yang paling pertama dia lihat itu adalah Imam Al-Qurtub. Ya. Nama asli beliau sebenarnya Abu Ali Muhammad bin Mustanirin, tapi dijuluki oleh Imam Sibawai Al-Qurtub. Memang antum nih kayak Qurtub. Qurtub itu semacam binatang yang sering keluar di malam hari. Nanti keluyuran kalau malam. Makanya dijuluki beliau sebagai Al-Qurtub, dan melekatlah julukan itu sebagai sebuah kenangan proses menuntut ilmu yang beliau jalani. Dan ini menunjukkan bahwasanya mujahadah itu penting para ikhwan rahimahullah. Ya. Mujahadah, kesungguhan dalam proses menuntut ilmu, karena setiap proses yang kita jalani akan mendapatkan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tema yang diberikan kepada kami, kita proses menuntut ilmu tentu ada proses pengamalan, dan pengamalan itu dibagi menjadi dua. Kita amalkan secara fardiyah, secara sendiri-sendiri, tentu itu adalah amalan pribadi untuk kita. Kemudian bagaimana kita mengajarkannya. Jadi ketika kita proses menuntut ilmu, kita belajar angkat kejahilian pada diri kita, lalu kemudian untuk menjaga ilmu itu kita amalkan dalam keseharian kita, lalu kemudian bentuk pengamalan yang lain kita ajarkan kepada orang lain, kita dakwakan. Ya. Jadi antum walaupun hari ini belum bisa ceramah, antum harus niatkan. Para orang yang bisa ceramah hari ini, itu bukan dia langsung bisa ceramah. Ya. Para khatib, kalau kita lihat para khatib kita yang ada, itu macam-macam kisahnya. Saya juga pertama kali khutbah ikhwan ya Allah, itu wajah nggak berkeringat, tapi di dalam tuh kayak mata air mengalir, ya. Sampai mengalir di selangkangan itu terasa, ya. Karena memang kita grogi. Tapi setelah kita tampil satu kali, kayaknya mau dicoba lagi, ya. Berulang, akhirnya karena sudah terbiasa, kadang kita sudah tidak terlalu fokus dengan kertas yang kita buat. Tidak apa-apa pakai teks. Ya. Kadang ada sebagian orang bilang, pakai naskah. Di Masjidil Haram pakai naskah. Ya. Itu yang khutbah di sana bukan tanpa titel, para doktor, profesor, tapi mereka pakai naskah. Dan itu bukan aib. Ya, kecuali misalnya kita sudah menguasai, bolehlah, ya, tidak pakai naskah. Tapi jangan juga seperti kayak misalnya senior saya. Ya, beliau juga pertama kali, pada saat itu kami ngajar di masjid, ngajar TKTPA. Kami bilang, Ustaz, bisa ke khutbah? Khutbah? Belum bisa saya khutbah, Pak. Nanti saya carikan. Pergilah saya jemput senior saya di asrama. Ustaz, bisa khutbah? Oh bisa. Dulu masih ada majalah Al-Furqan. Ya, dia tariklah di tengahnya. Di tengah itu kan pasti ada khutbah Jumatnya. Tinggal dirobek kantongnya. Ternyata kata Allah di saat kita perjalanan, itu selempar, Pak. Sudah sampai di masjid, dia bilang, akhi, pulang. Sudah mau khutbah. Dia bilang, naskahku jatuh. Jadi kembali menelusuri jalan itu. Ternyata di pintu gerbang masuk tiba. Dapat baru kita kembali. Tapi itu seninya, ya. Itu seninya dan bukan aib pakai naskah itu. Ya, ini motivasi antum supaya nanti kalau dibuka pelatihan khotib ikut. Ya. Ada pun bisa khutbah atau tidak, ya kan nanti dilatih dulu, dilatih.
Nanti kemudian sudah siap baru minta dikasih amanah. Ya. Karena sekarang itu kalau ada masjid tidak ada khotibnya, dilihat yang paling panjang jenggotnya. Dan antum kalau sudah ditakdirkan Allah ada jenggot, tidak dilihat antum bisa khutbah atau tidak. Nah, ini kayaknya bisa nih. Pak, ya. Kalau nggak pakai peci kalau di Makassar itu, ya Pak Haji, ya. Nah itu kan minta-minta di PT-PT itu, Pak Haji uang tak tolong, ya. Padahal kita belum haji. Dan itu menunjukkan bahwasanya penampilan kita itu sudah meyakinkan orang bahwa kita itu orang baik. Ya, tinggal bagaimana kita mengupgrade kemampuan kita. Tidak ada yang tidak bisa. Orang yang tidak bisa ngomong sekalipun itu bisa berbicara di hadapan orang kalau sudah terbiasa, insyaallah. Baik, saya percepat saja. Ini ya, ini salah satu bentuk kesungguhan para ulama kita ketika sudah mendapatkan satu ilmu. Mereka ketika menerapkan wasiat, ya, mereka tidak sampai menyimpannya 3 malam, ya, kecuali wasiat tersebut menjadi wajib baginya untuk disampaikan. Ya, sehingga untuk Abdullah bin Umar sendiri, beliau pegelisah kalau ada ilmu yang sudah dia dapatkan, dengarkan dari Nabi SAW, lalu kemudian dia tidak sampaikan, dia gelisah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ini ya, tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan atau mungkin untuk disampaikan lalu kemudian dia menyimpannya sampai 3 malam, kecuali wasiat itu akan menjadi wajib. Jadi khawatir dia akan menjadi suatu kewajiban yang memberatkan dia, akhirnya belum cukup 1 malam sudah dia sampaikan, ya, sudah disampaikan. Dan kita kalau kerja sudah berapa lama, ya, banyak sudah pengetahuan kita itu. Dan dakwah itu tidak harus duduk begini, tidak harus di atas mimbar. Kita diskusi-diskusi dengan teman, ya. Kalau yang pedagang dengan pedagang, ya, diberikan nasihat-nasihat, jangan yang berdiri dulu, ada hadisnya itu. Nah itu dakwah, itu sudah dakwah itu. Tidak harus nanti jangan yang berdiri, tunggu dulu, innal hamdalillah, ya, jangan juga seperti itu, ya, tidak harus diawali dengan muqaddimah. Dengan diskusi-diskusi singkat itu bagian daripada dakwah, insyaallah. Kita mengajak orang itu karena kata dakwah itu kan dakwah kan, ya, mengajak. Kita mengajak saja orang ke pengajian, ke taklim, itu sudah mendapatkan pahala dakwah itu. Ya, termasuk misalnya kepanitiaan, ya kita ikut berkontribusi, insya Allah semuanya akan mendapatkan keutamaan. Yang salah itu kalau kita tidak mau terlibat, nggak usah selesai kumpul sama orang-orang yang banyak jenggotnya. Ya, jangan, karena mereka beraktivitas itu, mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti cuma pungut-pungut tisu di luar, ya, susun-susun sandal. Kalau antum bagian daripada kontributor untuk mensukseskan kegiatan itu, dakwah itu, insya Allah kita juga mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit menyebutkan beberapa keutamaan dakwah, dan ini sebenarnya nanti bisa didapatkan dalam materi-materi tarbiyah. Yang pertama, orang yang terlibat dalam dakwah itu akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Al-wusul ala ajril azim, akan mendapatkan pahala yang besar, ya. Kata Nabi SAW, yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang dapat hidayah melalui antum, maka antum mendapatkan, atau itu sudah senilai dengan humrun na'am, ontah merah. Ya, ontah merah itu adalah kendaraan, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan oleh orang Arab. Besar nilainya. Kalau sudah orang, misalnya orang di bangsa Arab itu pada saat itu naik ontah merah, ya mungkin semua orang melihat, orang kaya pasti ini. Ibaratnya kalau kita sekarang itu antum lewat pakai mobil Alphard, ya, ada sudah Alphard Carrera, atau pakai mobil Pajero, ya, pasti orang bos-bos ini. Tapi satu orang dapat hidayah itu kita bisa mendapatkan lebih daripada itu. Ya, memang kalau di dunia tidak akan kita lihat, nanti di akhirat baru kita lihat. Oh ternyata ini Pajero yang kita kumpulkan selama ini. Inilah Alphard yang selama ini kita kumpulkan. Allah tidak kasih kita di dunia, tapi ternyata disiapkan untuk kita di akhirat. Makanya tadi tidak harus antum ceramah nih, tidak antum harus
nasihati, antum cuma bilang, bro, malam ini ada pengajian, ayo gabung yuk. Ayo, nah sudah, dia ikut, antum kemudian menjadi sebab ternyata dia dapat hidayah dari itu, maka setiap kebaikan nanti yang dia kerjakan, antum akan dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Dan yang seperti ini, itu pahalanya mengalir terus, ya, mengalir terus, tidak ada putusnya. Makanya disebutkan al-wusulu ala ajril azim, akan mendapatkan pahala yang besar karena mengalir terus. Kalau mirip-mirip ini mirip-mirip multiple marketing, ya, antum rekrut satu orang, kalau dia bekerja terus, antum dapat terus. Dan inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Kadang ada orang kalau masalah-masalah dunia, bersungguh-sungguh dia, ya. Seperti kayak tadi misalnya, rekrut stokis bisa dapat 10 juta, cari stokis biar dapat 10 juta, ya. Cari orang yang terbenarkan dalam tarbiyah itu lebih besar daripada 10 juta, ya. Lebih besar daripada iming-iming yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua, dakwah menjadi utama karena dia merupakan muhammadur rasul, ya, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya, ya. Semua nabi itu diperintahkan untuk berdakwah, ya. Salah satu di antaranya ketika Nabi Nuh mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi alfa sanatin." Kami telah berdakwah di tengah, telah diperintahkan atau telah dikabarkan tentang Nabi Nuh alaihi wasallam yang berdakwah di tengah kaumnya kurang lebih 1000 tahun. Ya. Nuh berdakwah di tengah kaumnya. Belum lagi Nabi Musa, dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Musa berdakwah di tengah kaumnya itu kurang lebih 500 tahun. Dan nabi-nabi yang lain. Dan ini memang merupakan pekerjaan pokok seorang nabi. Jadi kalau kita terlibat dalam dakwah, itu sebenarnya kita mengikuti pekerjaan nabi. Antum tahu teman-teman di tabligh, saya termasuk orang yang terinspirasi dengan mereka. Dan mereka itu bisa bayangkan, orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu bisa diajak. Dan saya punya senior, beliau itu lama di sana, ya. Lama di tabligh, lalu kemudian masuk kuliah sama-sama kita. Beliau setiap malam Kamis, kalau saya tidak salah, dia bilang, ayo kita ke ujung sana. Kalau ibu-ibu yang dari tiba, ada rumah di depan jalan masuk ke SMP, SMA 319 di belakang. Itu kan ada rumah di situ itu penguasanya mangga di situ. Di situ sering tempat orang mabuk-mabuk, ya, minum balok. Kita datang ke situ orang pegang, sementara ada parang di dekat ketiga. Assalamualaikum. Dia turun sendiri. Waalaikumsalam Ustaz. Kami di atas badan jalan itu kan ada jalanan kan di atas rumah itu di bawah. Kita yang begini-begini kan, berani sekali. Dan Ustaz, apa amalannya antum? Itu tidak ada sih. Modal keyakinan, insya Allah para preman itu, mereka tahu bahwasanya ini kan penjahat yang datangi mereka. Pasti mereka akan respon, walaupun mungkin mereka dalam keadaan seperti itu. Dan beliau bilang, Allah tanamkan naluri kebaikan pada diri setiap orang. Walaupun buruk dia pasti tahu naluri baiknya. Dia tahu ini ustadz yang datang, bukan penjahat, bukan musuh. Kita bilang, wah ini yang susah ini ditanam kuat dalam hati nih. Baru kita mau turun sudah begini-begini kita. Kemudian dalam kondisi yang lain saya ketemu lagi bareng sama beliau di atas angkot. Pada saat itu kita dari Unhas. Di atas PT. Kalau kita mungkin sudah malu-malu kita mau berdakwah dalam kondisi begini. Dia tiba-tiba kasih keluar Al-Quran yang satu, dia nyanyi, Saya kenapa lagi Ustaz ini? Apa lagi kira-kira mau jadi gini? Langsung dia bilang, panas ini, panas banget. Panas sih ya, kita cewek panas sih, panas. Panasnya ini, bagaimana di neraka nanti itu? Tersiksa itu orang tidak berjilbab di dunia. Dia situ sampai turunnya di atas mobil. Untuk bayangkan itu metode caranya dia. Kalau kita, saya tidak berani saya begitu. Ya. Tapi dia bilang ke kita, antum yakin saja dengan apa yang kita lakukan. Ya. Walaupun mungkin terkesan menyindir, yang penting jangan kasar. Dia bilang begitu, yang penting jangan kasar. Insya Allah mereka akan terima.
Kalau kemudian hari ini mereka tidak bisa terima, boleh jadi mungkin di masa yang akan datang mereka terima dakwah dari orang lain. Tapi paling tidak dia bilang, kita punya kontribusi terhadap orang itu. Suatu saat ketika dia dapat hidayah, kita pernah menjadi salah satu di antara orang yang menanamkan nilai-nilai nasihat kepadanya. Walaupun di saat itu bukan kita yang menjadi penyebab utamanya mendapatkan hidayah. Beliau nasihatkan kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, dakwah menjadi utama karena dia adalah ahsanul amal, ya, merupakan amalan yang terbaik. Ya, dan ini bisa kita lihat dalam surah Fussilat, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan seterusnya. Ya. Siapakah yang paling bagus perkataannya, kata Allah, kecuali orang-orang yang mengajak kepada Allah. Ya. Kita berdakwah kita bukan kita mengajak kepada organisasi. Organisasi itu cuma semacam wadah, tempat untuk mengatur sedemikian rupa sehingga dakwah kita ini tidak asal-asalan, ya, tidak berantakan. Jadi kita mengajak orang berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun keterlibatan dalam tarbiyah, dalam kepanitiaan, kegiatan, itu supaya mereka tahu begini namanya kerja-kerja dakwah. Karena kalau kita berdakwah sendiri, saya tidak yakin kalau saya berdakwah sendiri sejak saya lulus kuliah sampai hari ini, saya tidak yakin saya bisa istiqomah kalau tidak bertemu dengan para ustadz yang lain. Ya. Bagaimanapun tenarnya kita, apalagi kalau sekarang ini kan tantangan untuk berada di media sosial, ya. Banyak followernya, banyak subscribernya, banyak orang yang like dia. Tapi kalau dia berdakwah sendiri, tidak kokoh, tidak kuat dia. Ya, tapi kalau kita berjamaah, insya Allah. Oleh karenanya, sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita bercerai-berai. Kemudian bagian yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita meneladani ukhuwah yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Ya. Seperti yang sampaikan tadi di awal bahwa sekiraan pembatasan waktu. Ini agak bebas karena bermalam kita, kecuali yang tidak bermalam. Tapi ini sudah tinggal sedikit, Seperti yang sampaikan di awal tadi bahwasanya proses menuntut ilmu yang kita lakukan, kemudian dakwah, pengamalan, maka ukhuwah itu adalah nilai tambahan dari akhlak yang lahir dari kebaikan-kebaikan kita. Ya. Karena kalau dari melihat dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kita menuntut ilmu kebaikan, kita sholat kebaikan, kita berdakwah kebaikan, maka muara dari kebaikan itu adalah akhlak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Kenapa kita katakan muaranya di akhlak? Ini semakna dengan hadis Nabi SAW ketika mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Seolah-olah bahwasanya haji itu cuma wukuf di arafah. Padahal banyak ritual haji. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah? Karena ternyata kalau dari Indonesia kan ada berapa kloter tuh, ya. Kloter 1 sudah berangkat, mungkin kloter 20 itu kalau misalnya kloter 1 sudah di Madinah, kloter 20 baru di Mekah. Itu tidak ngumpul, tidak bareng, ya. Apalagi kalau dari negara yang berbeda. Tapi kalau sudah 9 Zulhijjah, hari Arafah, jangankan kloter 1 sampai kloter 20, dari negara yang lain semua pun itu ngumpul di padang Arafah. Itulah makna dari hadis Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah di Arafah. Karena semua jemaah haji itu tidak ada lagi di tempat yang lain. Tidak ada yang mengatakan saya masih mau tambah-tambah hari lagi di Madinah, ya. Saya mau tambah-tambah hari lagi di sini. Tidak. Kalau sudah 9 Zulhijjah semua jemaah haji itu mau di padang Arafah, menunjukkan puncak dari ibadah haji. Maka kalau kita kembalikan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, maka puncak dari kebaikan yang kita kerjakan itu adalah akhlak.
muara dari kebaikan yang kita kerjakan adalah akhlak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tadi kita bilang banyak orang yang sholat tapi masih melakukan kemungkaran. Seperti pertanyaannya siapa ini yang bertanya ke Ustaz Latif ya, yang ada tejo-tejonya itu. Dia kan bilang kan, memang saya ini belum sholat karena saya lihat banyak orang sholat masih korupsi juga, ya, masih selingkuh juga. Tapi kita katakan bahwasanya boleh jadi ada yang salah dalam sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, insya Allah akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Atau logikanya kalau dia sholat masih berbuat buruk, bagaimana kalau dia tidak sudah sholat? Kalau tidak sholat sama sekali, parah nanti keburukannya itu. Sama dengan kalau misalnya ada perempuan mengatakan, saya mau memperbaiki hati dulu baru pakai jilbab. Ya. Karena dia bilang banyak orang pakai jilbab tapi belum bagus hatinya. Pakai jilbab saja dia begitu hatinya, bagaimana kalau dia nanti tidak pakai jilbab? Boleh jadi bertambah keburukannya. Lalu karenanya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah puncak dari setiap kebaikan yang kita kerjakan. Dan ukhuwah itu adalah nilai-nilai tambahan daripada akhlak itu. Kita mampu berukhuwah dengan baik karena kita memiliki akhlak yang baik. Kita mampu berlapang dada dengan kekurangan saudara kita itu karena kita berupaya untuk menghadirkan akhlak yang baik. Antum bisa bayangkan kalau dalam rapat, ya mungkin itu ditransaksikan aja dalam rapat, tinggi-tinggi nada suaranya, ya. Ustaz-ustaz ini rapat, tinggi-tinggi nada suaranya. Saya pernah hadir dalam rapatnya para ustaz-ustaz di pusat, ya. Pada saat itu kami panitia, pembahasannya tentang hal-hal kontemporer dalam syariah. Itu Ustaz sampai main tunjuk-tunjuk. Kita bilang, bahayanya Ustaz apa ini? Ditunjuk-tunjuknya Ustaz yang lain. Tapi begitu selesai rapat, pelukan. Artinya dinamika rapat itu di rapat, jangan bawa keluar. Tapi kalau akhlak tidak ada, begitu di luar rapat, tahu tadi yang menonton saya. Setiap pendapatku terpotong, ya. Setiap ada pendapatku tidak suka. Akhirnya jadi baper, kan? Banyak pengurus hari ini itu karena tidak bagus dia mengelola hatinya, sehingga saya pikir, sudahlah, saya tidak mau lagi berdakwah, ya, saya tidak mau jadi pengurus, ya, saya tidak mau lagi terlibat. Padahal kalau kita mundur, tidak ada yang rugi di situ, kita yang rugi, merugikan diri kita sendiri. Allah sudah takdirkan kita terlibat dalam tataran orang-orang yang baik, lalu kemudian kita keluar. Mereka bilang karena kantor tidak datang karunia. Saya kecewa dengan bulan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dia menyadari kalau saya tidak hadir. Antum rugi. Ya. Kalau dia menyadari, kalau dia tidak mereka yang menyadari, ya, kasihanlah. Lalu karenanya Allah Subhanahu wa taala, kita ingin belajar bagaimana para ulama salaf kita berakhlak, berukhuwah. Nah, kalau kita lihat pembagian, ya, bukan ihsan ya, ini salah, isar ya, isar maksud saya tadi. Pembagian ukhuwah dalam syariat kita itu tingkatan yang paling rendah disebut dengan salamatus sadar, ya, menjadikan hati kita ini selamat dari sifat dengki, selamat dari sifat iri. Ya. Biasakan kita dengar ustaz kalau ceramah, tetangga beli mobil, tetangganya sebelah yang murung, ya, ngomel, ya. Tetangganya beli kipas, dia yang berputar, beli kulkas dia yang kedinginan, ya. Beli rice cooker dia yang kepanasan. Itu boleh jadi karena dia tidak salamatus sadar, selalu iri, dengki dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh saudaranya. Apalagi kalau disampaikan hasad itu dengki dengan orang, lalu kemudian berupaya untuk bisa menghilangkan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalau kita mau iri, boleh iri dalam syariat kita, yang diistilahkan dengan ghibtah. Ya, iri dalam proses kebaikan. Lihat saudara kita, rajinnya menghafal ini ikhwan. Ya, kita iri dengan dia. Saya juga harus bisa sama seperti dia.
dia makan ikan bakar juga tadi, masa saya tidak bisa? Nah, saya juga sama-sama makan ikan bakar. Ya, makan saya, balas saya ada tambahannya, tampung 2 iris. Ya. Jadi gitu. Jadi dalam kebaikan itu tidak apa-apa cemburu, tapi demi kebaikan, supaya kita termotivasi. Tapi terkadang banyak saudara-saudara kita kalau dalam urusan akhirat selalu bilang, masih ada bekala. Ya, dalam harapan misalnya ya, itu tuh jauh sekali sudah hafalannya. Dibilang kan kalau itu masih ada di bekala, bukannya saya paling terakhir. Jangan ya, jadikan ukuran. Kalau dalam urusan akhirat, yang paling tinggi yang kita lihat. Kalau dalam urusan dunia, lihat yang paling bawah, ya, supaya kita tidak merasa nikmat yang kita dapatkan itu tidak mensyukuri nikmat yang kita dapatkan itu. Ya. Tapi kalau urusan akhirat, kebaikan, ibadah, lihat yang di atas. Dalam satu halaman biasanya 12 orang kan, lihat siapa yang paling jauh hafalannya. Saya harus bisa kejar gitu. Ya. Tanya dia, tidak apa tanya, antum ngapain sih lakukan, apa yang antum lakukan di rumah sampai kemudian antum bisa hafal gitu? Oh saya pada subuh murojaah menghafal, pada zuhur murojaah, ya, pada asar murojaah lagi. Ya. Ikuti di jajan itu. Jangan justru lihat yang paling rendah. Wah masih ada kalah. Ya. Padahal kalau dibandingkan dia memang karena mungkin sakit, ya usia, antum masih muda. Jadi jadikanlah orang yang tinggi kualitasnya sebagai tolak ukur dalam kebaikan-kebaikan. Ya, adapun urusan-urusan dunia harus kita jadikan hati kita ini sebagai salamatus sadar. Ingat sahabat yang ketika Nabi SAW mengatakan, sayatuna min ashabil jannah, akan datang kepada kita seseorang yang telah ditetapkan masuk surga. Akhirnya para sahabat menunggu siapa kira-kira yang datang. Akhirnya begitu datang, bukan orang-orang istimewa, biasa-biasa saja, ya, biasa saja. Bahkan dalam riwayat sebutkan dari kalangan Arab Badui. Ketika pulang, adalah sahabat yang kemudian cari-cari alasan supaya bisa nginap di rumahnya, ya, untuk mencari tahu apa sebenarnya amalan ibadah yang dikerjakan, sampai kemudian Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga. Padahal mungkin kalau dilihat sepintas biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita di lingkungan kita bilang, masih gantengan saya daripada dia, masa dia penghuni surga saya tidak, misalnya. Masih soleh saya, masih lebih lama tarbiyah saya. Ya, akhirnya dia ingin cari tahu. Begitu dia malam di rumahnya, mulai dari awal malam sampai akhir malam tidak ada proses ibadah yang spesial di sini. Ya. Karena mungkin kadang kita lihat sholat malamnya, ya, bagaimana dia bangun zikir tengah malam, tidak ada. Biasa saja seperti kebanyakan orang. Ya, akhirnya begitu selesai ini, dia mengatakan sebenarnya saya bukan ada masalah, lalu kemudian saya minta nginap di sini. Ya, tapi saya pengen memastikan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya engkau itu salah satu penghuni surga. Ya, menangis orang itu, ya, menangis karena dia baru tahu ternyata Nabi SAW mengatakan dia salah satu penghuni surga. Akhirnya dia mengatakan apa sebenarnya amalan antum? Dia bilang tidak ada, seperti yang antum lihat. Ya, tapi sebelum dia beranjak pulang dia bilang ada satu hal yang sering saya lakukan. Ya, apa itu? Ternyata sebelum dia memejamkan matanya di akhir malam, dia selalu mengikhlaskan segala sesuatunya. Kalau dia ada perbuatan khilaf kepada orang lain, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menutup matanya. Kalau ada kesalahan orang lain, baik itu ucapan maupun perbuatan ataupun bentuk kekerasan fisik, dia mengatakan sudah saya ikhlaskan semuanya sebelum saya pejamkan mata saya. Ya, dengan catatan khawatir jangan sampai begitu tidur tidak bangun-bangun lagi. Itu rutin dia lakukan setiap malam. Dan ternyata itu adalah amalan unggulannya. Dan itulah yang menjadi, sahabat tadi mengatakan, inilah yang menjadi sebab kenapa Nabi SAW mengatakan engkau adalah salah satu penghuni surga. Salamatus sadar. Ya. Kalau kebanyakan orang kadang, ya, dendam, ya, ada sedikit, kenapa aku tidak ngomong sama Aflan? Saya boikot dia. Ya. Saya boikot dia. Ya. Boikot boleh. Ya. Boikot boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena saya pernah perhatikan ada ikhwah itu sampai berlarut-larut. Itu teman sekamar saya dulu. Ini juga masalah pernikahan itu bisa berada kemana-mana kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik. Ya. Dia baru rencana melamar akhwat bulan adanya ikhwah, ternyata ada ikhwah lain, dia main bawa tanah. Dia langsung pergi sendirian ketemu sama orang tuanya itu ikhwah. Langsung dia bilang dia melamar di atas lamar orang lain. Tidak, antum belum maju. Dia
antum terlalu banyak pertimbangan. Kalau dia tidak, padahal ini yang gol ini tidak ada dananya sama sekali. Ya. Itu bayangkan, itu rezekinya dia. Tambah sakit hatinya lagi di ikhwan karena yang bersangkutan itu tidak ada ditanya berapa uang muda. Saya sebenarnya cuma modal nekat saja Pak. Ya. Dia bilang kalau begitu biar bapak yang tanggung. Kalau mertuanya yang tanggung semua pernikahan, apa panas lagi ini dari hati. Dia bertanya, baik sekali orang tuanya itu asal. Nah, antum terlalu banyak terlalu banyak pertimbangan, ya. Maunya langsung saja gerak. Ya. Ditolak atau tidak itu urusan belakang. Akhirnya berlarut-larut. Saya tidak tahu apa sampai hari ini sudah teguran. Ini teman sekelas, ya, teman sekelas. Cuma gara-gara masalah-masalah begitu. Ya memang agak berat, tapi kalau Nabi SAW mengatakan la yahidu lirrajuli ayyahjura akhahu fawqa salasili yawman. Tidak halal bagi seorang mukmin atau seorang laki-laki memboikot, menghajar temannya atau tidak tegur sapa dengan temannya, saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau antum misalnya mau marah sama orang, nggak apa-apa, lu harus tegur dia, ya. Nggak usah ajak ngomong dia, nggak apa-apa. Tapi antum harus ingat, hari di mana antum boikot jangan sampai lewat 3 hari, ya. Ingat-ingat itu waktunya. Ya, kalau sudah lewat dari itu, ya minimal senyum-senyum aja kan, ya. Kalau nggak masih berat untuk sapa, ya. Ya, tapi jangan sampai juga berlarut-larut. Dan ini yang kadang susah. Ya, makanya tadi salamatus sadar itu ternyata bentuk ukhuwah yang paling ringan. Paling ringan saja sudah berat kita kerjakan. Kalau yang paling tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini hadis sering saya lupa pertamanya. Ada yang bisa bantu saya? Apa pertamanya Ustaz? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bukan. Nanti larinya paling penjara kalau itu. Intinya kita mencintai saudara kita. Saudara dari sini mungkin bisa bantu hadisnya, ya. Saya sering lupa pertamanya. Apakah makna yang iya. Intinya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya kita sejajarkan cinta kita itu dengan saudara kita. Ya, contoh konkretnya misalnya kalau ada tetangga kita yang tidak bisa beli beras, kita bisa beli beras. Nah, kalau antum bisa beli beras 1 karung, belikan juga dia 1 karung. Itu kesetaraannya. Karena kita mencintai diri kita sebagaimana mencintai saudara kita. Bahkan ada ustadz yang pernah mencontohkan waktu kami di kampus dulu, dia bilang kalau antum bisa menikah, maka kasih menikah juga ke teman dekatnya antum. Ya. Wah itu berarti itu sadar. Ya. Itulah menunjukkan tentang bagaimana bentuk ukhuwah yang kedua. Ya. Bentuk ukhuwah yang kedua. Memposisikan cinta kita kepadanya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sudah ingat Ustaz? Baik. Nanti dicari sendiri ya. Kemudian yang terakhir ithar, ya. Ithar. Sahabat yang kemudian mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Tapi ingat, ini yang kadang salah dimaknai. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, maka dahulukan diri antum, baru kemudian orang lain. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Nah, dalam keluarga saja kita dahulukan diri kita untuk selamat dari api neraka, apalagi orang lain. Ya. Dan ini banyak kisah-kisahnya, termasuk kisah 3 orang sahabat dalam perang Yarmuk, ya, perang Yarmuk, ya. Itu 3 sahabat yang saling mendahulukan. Oh kasih dia air, dia minta kasih air. Akhirnya 3 orang itu tidak ada yang minum air itu sedikitpun. Kemudian kisah yang lain, salah seorang sahabat yang kedatangan tamu. Ketika dia datang kepada istrinya, dia mengatakan kalian dan tu'an, apakah kita ada makanan? Dia bilang ada, tapi hanya untuk anak kita. Akhirnya dia bilang kasih tidur itu anak. Ya, mungkin kalau antum melakukan hari ini, istri antum bilang bagus papa yang keluar. Ya, kasih tidur anak-anak. Ya, sini itu makanan, kasih kamu, kita jamnya kamu. Ya. Kalau kita sekarang itu berat-berat yang begitu. Ya. Dan ini memang harus saling menguatkan antara laki-laki dengan istrinya. Ya. Saya
pernah mengalami satu kondisi begitu. Saya khutbah Jumat di Hinalatan. Ada ikhwah, ya. Ada ikhwah itu, Ustaz, mampir ke rumah, makan siang. Asumsi saya itu makan siang ini karena pinggir laut, saya bilang kayaknya ikan bakar ini, ya. Atau mungkin kepala mas, ulu juku gitu kan. Begitu singgah, antum bayangkan. Dan ini betul-betul saya bilang Masya Allah, antum betul-betul ihtiramnya antum bagus. Ya. Justru saya malu pada saat itu. Karena kita kadang kalau mau menjamu orang, kita malu-malu kalau tidak ada apa-apa di rumah. Beliau itu yang kami makan saat itu nasi lauknya ini daun kelor dicincang-cincang, dicampur tepung, tidak ada bumbu, ya, dimakan sama nasi. Ya. Mungkin kalau kita di kondisi itu pasti mengatakan, bosan kita undang Ustaz sehingga di rumah kalau begitu. Ya. Tapi beliau, dan saya lihat itu sisinya bukan dari dia sanggup melayani tamu atau tidak, tapi bagaimana dia betul-betul mengamalkan ihtiram tamu, ya. Memuliakan tamu berdasarkan kemampuan, karena kemampuannya segitu dia lakukan segitu. Ya. Dan pada saat itu saya cuma bilang, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan pintu rezekinya di ikhwan. Pada saat itu pengantin baru memang, ya, pengantin baru. Tapi saya sendiri, saya bilang saya tidak berani mengundang orang, ya, kalau cuma bisa menjamu seperti itu. Tapi itu pelajaran buat kita, bahwa apapun yang kita miliki, kita suguhkan saja ala kadarnya, ya. Karena memuliakan tamu itu adalah bagian daripada bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim baitahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian yang paling terakhir, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari sikap ukhuwah para salafus saleh kita. Ini sempat terjadi semacam perselisihan pendapat di antara dua ulama besar, ya. Ibnu al-Hadam al-Andalusi, beliau ini bermazhab Az-Zahiri. Kemudian ada Abdul Walid al-Baji bermazhab al-Maliki. Dua-duanya ulama besar, beda mazhab, lalu kemudian status strata sosial juga beda. Kalau Ibnu Hadam al-Andalusi, beliau ini orang kaya raya, ya. Kalau Abdul Walid al-Baji, beliau ini sederhana sekali. Ya, kalau di riwayat disebutkan bahwasanya pekerjaan beliau itu mirip mungkin kalau kita bilang satpam, ya. Tapi karena beliau seorang alim, beliau itu memiliki izzah yang tinggi di hadapan masyarakat. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau ulama besar jadi security begitu. Ya, kalau ada maling bilang, Syekh izin masuk. Ya. Tidak nyaman karena ulama besar yang jaga ini. Ya. Tidak mungkin kita mau nanti kita kualat sama imam. Nah, diskusi antara keduanya itu sangat menegangkan, ya, sangat menegangkan. Tapi endingnya yang kita ingin ambil di sini, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dalam rapat karena itu alur pembahasan, bahkan mungkin sampai tinggi nada suara, ya. Bahkan mungkin ada sedikit emosi, ya. Tapi begitu selesai harusnya kembali bisa dicairkan. Dan beginilah yang dilakukan oleh kedua imam besar ini. Di saat menegakkannya diskusi yang mereka lakukan, di akhirnya, ya, yang pertama mengatakan Abdul Walid, ya, Abdul Walid al-Baji mengatakan kepada Ibnu Hadam, beliau mengatakan, ta'dzuruni, maafkan aku, ya. Fa inna aktsara mutala'ati, karena sesungguhnya kebanyakan waktu yang saya gunakan untuk mutala, artinya murajaah, belajar itu, ya, itu ala siratil faras, menggunakan lampu-lampu yang, ya kan dia sapam, ya, boleh sapam, ya, mungkin kayak lampu-lampu jalan, artinya agak remang-remang tempat belajarnya. Jadi beliau seolah-olah mengatakan, kalau mungkin tadi di saat kita berdiskusi, ya, ada pendalilan saya yang mungkin keliru, ya, sampai kemudian saya harus ngotot dengan pendapat saya, maafkan saya, ya. Boleh jadi kekeliruan saya itu karena selama ini memang saya murojaahnya itu di tempat yang biasa-biasa saja, ya. Akhirnya Ibnu Hadam tidak mau kalah,
tidak mau kalah. Beliau juga mengatakan ta'adzuruni aidan, ya, maafkan juga aku. Fa inna aktsara mutala'ati, karena sesungguhnya proses murajaah atau mutalaah kitab yang aku lakukan ala manabiril dhahabi wal fiddah, itu di atas, kebanyakan di atas mimbar-mimbar emas dan perak. Ya. Ada yang paham maksudnya? Di atas mimbar-mimbar emas dan perak. Artinya dia bilang maafkan aku, ya, karena selama ini aku meraja itu atau belajar itu selalu di atas mimbar-mimbar emas dan perak. Kalau kita lihat ikhwan rahimahumullah, yang satu menggunakan alasan realita, ya, untuk menjawab, dan materialistis, menyebut bahwasanya memang dia tidak mampu, ya, untuk beli lampu, dia tidak mampu, jadi cuma nebeng di lampu-lampu jalan. Jadi kalau misalnya ternyata ada salah baca, ya, apalagi kalau kita para ulama dulu, antum pernah dengar kali ya, mending kalau kita sekarang tidak ada barisnya misalnya, tapi ada titiknya. Di masa lalu itu katanya ada yang tidak ada titiknya, jadi sulit bisa bedakan mana huruf K, mana huruf Sa, mana huruf Ba, karena sama perahunya, ya. Susah dibedakan. Begitu juga H, Ro, dan J. Ya. Kalau tidak ada titiknya sudah kita bedakan. Ya. Tapi itu menunjukkan kualitas keilmuan para ulama di masa lalu, mereka bisa bedakan. Ya. Kalau kita mungkin sudah simpan di kitab ini, bisa kita baca. Kalau Ibnu Hajar, beliau menjawab dengan fisikis, ya. Kalau kita lihat cerita, wah ini kayaknya dia menyimpulkan diri nih, ya. Bahwasanya dia ingin menggambarkan bahwasanya menjadi orang kaya itu tidak berat, bukan ringan, ya, cukup berat, karena di depan kita itu banyak tantangan, ya, banyak ujiannya, fasilitas yang ada tidak mungkin bisa menjadikan kita konsentrasi. Ya, kalau yang kami dengar penjelasan tentang ini disebutkan bahwasanya, misalnya ambil contoh kalau fasilitas kita orang kaya, kita beli kursi yang empuk misalnya, ya, kita duduk, apalagi kalau yang bisa sambil pijat-pijat, ada kan kursi yang begitu, kita duduk, pijat-pijat kita, nggak fokus merojanya. Nggak usah jauh-jauh, kita khutbah Jumat saja yang tidak ada alas empuknya, ya. Paling lama 10% sudah turun sakinah ke dia, ya, tidur sudah dia. Apalagi kalau yang sudah empuk, ya, apalagi di atas mimbar emas seperti yang digambarkan, itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jadi beliau mengatakan boleh jadi ada cara memahami yang saya keliru, ya, karena mungkin fasilitas yang ada itu yang kemudian melalaikan saya. Jadi maafkan aku. Ya. Dan ini mengajarkan kepada kita bentuk ukhuwah seorang imam. Beda mazhab. Ya. Kita kadang cuma beda halakat tarbiyah, sudah mulai kayak siapa juga murubiah itu. Wah. Jadi artinya ukhuwah itu sangat penting. Ya. Perbedaan, perselisihan dalam pendapat itu boleh, tapi mengedepankan ukhuwah itu jauh lebih utama. Ya, karena bersatunya dua orang itu tidak sama ketika dia jalan sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalnya dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karenanya yang hormati Allah Subhanahu wa taala, ulama salaf kita ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya bersinergi dalam setiap aktivitas keberkahan. Ya, kalau misalnya pengurus DPD tadi hanya Ustaz Herdiansyah 20 lebih saja pengurus. Ya. Kalau cuma di atas nama 20 orang, yang kerja cuma 1, 2, 3 orang, tidak akan maksimal kegiatan. Jadi kalau misalnya 20 orang tidak kerjasama, ya, tidak menjaga ukhuwah dengan baik, saling motivasi, ya, membuang jauh-jauh baper-baperan yang sering muncul, ya, kelas sedikit kemudian baper lagi, saya tidak mau sudah terlibat, ya. Ya, saya keluar dari grup saja lah kalau begitu, ya, jangan pertahankan itu, ya. Selalu maksimalkan. Kalau misalnya boleh jadi mungkin ikhwah itu memang karakternya begitu. Saya pun pertama kali datang ke Tarakan, ya, ada ustadz kita itu dia memang sering kirim SMS. Pada saat itu kita masih rutin isi kajian Jumat ba'da asar di RRI, ya, hari Jumat. Pada saat itu tidak dapat materi. Saya baru datang kemarin, itu dia chat. Saya bilang apa nanti? Karena baru datang ini, masih butuh kebersamaan dengan keluarga. Karena memang lama bisa dengan istri dan anak.
begitu juga dengan mertua. Akhirnya dia langsung balas, ya Allah berikanlah hidayah kepada ustadz-ustadzku. Jadi saya langsung, apa maksudnya? Ternyata pas konfirmasi ke ustadz-ustadz yang lain, nah, itu dikirim ke semua ustadz-ustadz. Oh, kalau gitu aman. Ya, berarti memang karakternya beliau ini dia pengen mengingatkan kita. Saya kira cuma saya sendiri yang dijawab di dulu masih SMS, di SMS. Sampai muncul juga kan, ini kita baru dia datang, belum cari gara-gara. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, selalu kedepankan husnuzan, ya. Hindari prasangka-prasangka buruk, ya, karena boleh jadi itu memang menjadi karakter ikhwah, dan kita juga harus memahami karakter saudara-saudara kita supaya kita bisa tahu, oh ini dia dalam keadaan bercanda. Karena ada juga kadang ikhwah itu bercandanya berlebihan. Sampai kadang kita bilang ini kayaknya bully sudah, memang bully. Ya. Tapi boleh jadi itu karakternya dia. Dan bukan berarti harus dibiarkan, ingatkan dia. Antum bercandanya terlalu berlebihan, ya. Antum bisa kena undang-undang, kena pasal gitu kalau antum di tempat yang lain. Untungnya antum berada di grup orang-orang soleh, ya. Berada di grup orang soleh sehingga antum tidak dilaporkan ke yang berwajib. Baik, saya kira demikian ikhwani rahimakumullah. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang khilaf adalah kekhilafan kami pribadi, dan hal itu menunjukkan tentang keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Apapun yang kami sampaikan ini itu tidak terlepas dari perkataan dan tulisan-tulisan para ulama yang kami nukilkan, yang tujuannya selain memberi motivasi kepada antum, juga kepada kami yang tentunya juga berkecimpung dalam aktivitas dakwah yang sama-sama kita jalani. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah sangat bagus dari materinya. Saya sampaikan kepada Ustaz, yaitu bagaimana kita meneladani surah para rasul dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, mudah-mudahan para ikhwan kalian bisa mengambil faedah dari dakwah yang kita tadi, dan kami ucapkan kepada Ustaz Subhanallah khair atas kesempatannya pada malam hari ini untuk memberikan materi yang sangat penting. Mudah-mudahan kita semua sebagai mungkin demikianlah sertifikat pada kesempatan ini, dan saya kita